nama Tuhan. Segala puji dan segala hormat hanyalah bagi Dia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Selanjutnya, kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya firman itu keluar, atau supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, untuk membentuk setiap kehidupan rohani kita masing-masing. Selanjutnya, membawa kehidupan kita tersungkur di hadapan tahta Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, berarti lepas dari penyembahan berhala-berhala di atas muka bumi ini. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami, supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Puji Tuhan. Maka nasihat yang baik, nasihat yang suci ini harus diterima oleh seorang suami dengan segala kerendahan hatinya. Amin. Meskipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin di dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Kemudian, seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat 29. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, Ya. kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, Ya. untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Yang pertama, yang kedua. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa menemukan suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali, yakni 1 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Puji Tuhan, tentang hal ini telah disampaikan, puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu. Hanya pesan dari saya, jangan diabaikan, jangan dilupakan begitu saja. Diulang-ulang kembali, disebut dengan memama biak. Kemudian yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Hal yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Mari kita lihat jawaban yang pasti di dalam ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki akan meninggalkan, laki-laki atau sang suami akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, terus dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya, terus sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Puji Tuhan, singkatnya antara suami dan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Oleh karena salib di Golgota. Sebab
Di sini dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas hal ini berbicara tentang salib di Golgota. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, jelas itu berbicara tentang salib di Golgota. Amin. Sebagaimana dengan Yesus anak Allah, ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Antara lain, ia telah meninggalkan bapaknya. Strip yang kedua, ia telah meninggalkan rumahnya di sorga. Strip yang ketiga, ia telah meninggalkan segala kemuliaannya. Sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Sekarang, bukti seorang suami mengasihi istrinya. Ayat 29. Bukti seorang suami mengasihi istrinya. Ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Ya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Iya, puji Tuhan. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Puji Tuhan, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya, saudara. Amin, saudaraku. Lebih rinci tentang mengasuh dan merawatinya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 7 saja terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, Pelayanan Paulus di Tesalonika. puji Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ya, berlaku ramah. Rasul Paulus berlaku ramah di tengah-tengah sidang jemaat yang dia layani. Terus, Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati Ya. anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat. Sama seperti seorang ibu. Sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk gembala sidang. Ibu menunjuk gembala sidang. Atau pemimpin sidang jemaat. Sementara tugas dari gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat ialah strip pertama mengasuh kerohanian dari sidang jemaat. Strip yang kedua merawati kerohanian dari sidang jemaat. Puji Tuhan. Sejauh ini Tuhan telah mengasuh dan merawati hidup rohani kita semua, bukan? Sebab ia adalah gembala agung, penuh kasih dan sayang, dan penuh tanggung jawab. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, Ya, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. puji Tuhan. Dalam kasih sayang yang besar terhadap sidang jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus, strip pertama, rela membagi Injil Allah. Strip yang kedua, rela membagi hidupnya sendiri kepada sidang jemaat yang dia layani. Dalam hal ini, Rasul Paulus menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, Rasul Paulus telah menunjukkan suatu tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Memang sebaiknya dimulai dari hamba Tuhan sampai kepada sidang jemaat tanpa terkecuali. Sudah seharusnya mengikuti contoh teladan dari apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus ini kepada kita. Supaya kita semua masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara Ya, akan usaha dan jerih lelah kami. usaha dan jerih lelah Rasul Paulus, terus Sementara kami bekerja siang malam, bekerja siang malam, terus, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. terus Kami memberitakan di Injil dalam Allah hal kepada memberitakan Injil kepada sidang jemaat yang dia layani. Singkatnya, Rasul Paulus bekerja siang malam dengan segala usaha dan jerih lelah di dalam hal memberitakan Injil terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus bekerja siang malam dengan segala usaha dan dengan segala jerih lelah di dalam hal memberitakan Injil terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Saudaraku, bekerja siang dan malam dengan segala usaha dan jerih lelah sama dengan tidak mengenal lelah. Amin. Juga sama dengan tidak ada kata menyerah, apalagi mengeluh. Tidak mengeluh. Hal ini dapat dibuktikan dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus.
Hal ini dapat dibuktikan dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Marilah kita saksikan bersama-sama dan selanjutnya kita berdoa supaya Tuhan membukakan firman-Nya sebagai tanda uluran tangan kasih-Nya bagi kita untuk membentuk kehidupan kita, membawa kehidupan kita nanti rendah di ujung kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Amin. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rendahkanlah dirimu. Ya. Sebab menurut pendapatku, Ya. Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah. Terus? Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya, berbicara tentang pengalaman kematian. Terus? Sebab kami telah menjadi tontonan Ya. bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ya, di dalam hal pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Demi pemberitaan Injil, di sini kita melihat Rasul Paulus rela menerima tempat yang paling rendah. Rasul Paulus rela menerima tempat yang paling rendah atau tempat yang paling bawah. Jelas ini menunjuk pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lebih lengkapnya Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Iya, paling bawah. Puji Tuhan. Ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Sama dengan tempat yang paling rendah. Jelas ini merupakan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, suruhku. Sejenak kita akan melihat tentang pengalaman kematian. Supaya kita benar-benar menyatu dengan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sehingga kita meneladani kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya, Hamba Tuhan yang menderita. hamba Tuhan. Dihubungkan dengan penderitaan, sengsara salib. Itu hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu tidak dihubungkan dengan uang. Tidak dihubungkan dengan berkat-berkat jasmani atau berkat lahiriah. Atau mujizat-mujizat yang lain. Tidak. Tapi hamba Tuhan atau hamba kebenaran dihubungkan langsung dengan penderitaan. Dihubungkan langsung dengan sengsara salib di tengah ibadah dan pelayanan. Supaya kita mengerti. Amin. Amin. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Sesat seperti domba. Kemudian Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Terus Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. puji Tuhan. Kesimpulan dari pembacaan ayat 6 ini adalah berbicara soal kesesatan manusia. Puji Tuhan, soal kesesatan kehidupan manusia. Amin, saudaraku. Bukti kesesatan manusia ialah titik 2. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Sama dengan manusia hanya menuruti keinginan di hatinya saja. Mengambil jalannya sendiri berarti menuruti keinginan di hatinya saja. Tidak menuruti keinginan hati Tuhan. Itu mengambil jalannya masing-masing. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Contoh, Naomi bersama dengan keluarga meninggalkan Bethlehem. Mereka pergi ke Moab untuk mencari apa yang diinginkan oleh hati mereka. Namun sangat disayangkan, disayangkan. Apa yang diinginkan oleh hati mereka tidak mereka dapati di Moab. Sebaliknya Naomi ditinggal mati oleh Elimelek, sang suami, serta ditinggal mati oleh kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Puji Tuhan. Pendeknya, saudara, pendeknya, Naomi kehilangan segala-galanya ya. Naomi harus kehilangan berkat yang dia bawa, harta bendanya yang dia bawa dari Bethlehem.
Tidak berhenti sampai di situ. Naomi harus kehilangan segala-galanya yang paling berharga dalam hidupnya, yakni meninggalkan Tuhan dan ditinggalkan keluarganya. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ini adalah akibat kesesatan. Kalau domba-domba sesat, itu karena dia mengambil jalannya sendiri. Mengapa dia mengambil jalannya sendiri? Tidak mengikuti jalan Tuhan, jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan, jejak yang berdarah, tapak-tapak kaki Yesus, jejak Yesus yang berdarah. Mengapa? Karena dia hanya menuruti keinginan di hatinya saja. Andai saja dia menuruti keinginan di hati Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, tapak kaki Tuhan yang berdarah, pasti dia tidak sesat. Sampai tiba di tujuan, di mana Yesus ada, dia ada di situ. Tapi sayangnya manusia sesat karena mengambil jalannya sendiri. Menuruti keinginan di hati, tidak menuruti keinginan hati Tuhan. Belajar dari apa yang sudah kita dengar malam ini. Puji Tuhan, supaya semakin dewasa, semakin bijaksana. Harusnya tambah tahun, tambah bijaksana, saudara. Apalagi seorang imam. Tambah tahun harus semakin dewasa. Apalagi seorang imam. Bukan tambah tahun, makin merosot. Tidak ada perubahan hidup. Ini perlu dipertanyakan. Puji Tuhan. Ayat 7. Dia dianiaya, Dia dianiaya. tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Terus? Dan tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya. Terus? Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka Puji mulutnya. Tuhan. Perhatikan kalimat, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sama artinya tidak bersungut-sungut, atau daging tidak bersuara, sekalipun harus menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ngomel, bersungut-sungut, menggerutu sama dengan suara daging. Itu adalah merupakan suara daging. Ngomel, tiap hari ngomel di tengah ibadah dan pelayanan. Tiap hari bersungut-sungut kalau ada korban. Tiap hari menggerutu kalau ada korban. Itu suara daging. Ngomel, sungut-sungut, menggerutu itu merupakan suara daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang lebih jauh. Praktek pengalaman kematian. 1 Korintus 4 ayat 9. Praktek pengalaman kematian harus nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai dengan ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab menurut pendapatku, Ya. Allah memberikan kepada kami, para rasul, Ya. tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah, turun ke dunia yang paling bawah. Itu pengalaman dari Tuhan Yesus Kristus. Itu pengalaman kematian. Terus? Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman Ya, mati. itu pengalaman kematian. Terus? Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, Ya, menjadi tontonan bagi dunia. bagi malaikat-malaikat, Terus? dan bagi manusia. Terus? Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami bodoh oleh karena salib Kristus. Rela menanggung penderitaan itu bagi orang kafir, bangsa Yunani. Itu adalah suatu kebodohan. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Tetapi oleh karena salib pengalaman kematian itu, sidang jemaat yang dilayani menjadi arif, menjadi bijaksana, lebih dewasa. Terus? Kami lemah, tetapi kamu kuat. Ya. Oleh karena Rasul Paulus bermegah dalam segala kelemahan-kelemahannya, sidang jemaat menjadi kuat. Amin. Puji Tuhan. Terus? Kamu mulia, Ya. tetapi kami hina. Ya. Rasul Paulus rela menghinakan dirinya supaya sidang jemaat dipermuliakan oleh Tuhan. Terus? Sampai pada saat ini kami lapar, Ya. haus,
telanjang, Terus? dipukul, dan hidup mengembara. Puji Tuhan, luar biasa pengalaman kematian selanjutnya. Lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara tanpa hari perhentian secara lahiriah. Saya mengalami ini beberapa tahun yang lalu. Awal mula melayani. Tidak ada rumah tempat kediaman. Jadi untuk tidur saja itu menderita. Terus? Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Iya. Kalau kami dimaki, Kemudian Rasul Paulus berkata dalam pengalaman kematian itu, kalau kami dimaki, terus kami memberkati. kami memberkati. Amin. Terus, Kalau kami dianiaya, kalau kami dianiaya, kami sabar. kami sabar. Terus, Kalau kami difitnah, difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. menjawab dengan ramah. Terus, Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sampai pada akhirnya menjadi sampah dunia. Terus, sama dengan kotoran dari segala kotoran sesuatu, dunia. Terus, sampai pada saat puji ini. Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, pengalaman kematian dibagi di dalam dua bagian. Yang pertama, pengalaman kematian yang kita lihat dari pribadi Rasul Paulus dibagi di dalam dua bagian. Yang pertama, menjadi tontonan. Yang pertama, Rasul Paulus menjadi tontonan. Bagi strip pertama, tontonan bagi dunia. Strip yang kedua, tontonan bagi malaikat-malaikat. Strip yang ketiga, tontonan bagi manusia. Pendeknya, seorang hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan akan menjadi tontonan di dalam hal melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi tontonan di dalam hal melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Demikian halnya dengan sidang jemaat. Sudah seharusnya menjadi tontonan. Baik dalam perkataan dan perbuatannya. Supaya orang lain mengerti tentang pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Supaya orang mengenal dan mengerti pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan egois. Jangan egois. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan penonton. Jangan kita menjadi orang Kristen penonton. Namun biar belajar untuk selalu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mengerti pekerjaan Tuhan. Mengerti di dalam hal berkorban baik tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi sekalipun. Namun mulut tidak terbuka. Tidak ngomel, tidak bersungguh-sungguh, tidak menggerutu ketika mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius 27. Bisa diikuti ya. Matius 27 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus diolok-olokkan. Ya, ini pengalaman kematian. Sengsara kematian Yesus di kayu salib. Ayat 38 sampai dengan ayat 42. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Ya, sengsara dan kematian Yesus. Terus? Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan Orang-orang yang lewat menghujat. Terus? Dan sambil menggelengkan kepala. Ya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci, engkau yang merubuhkan bait, yang mau merubuhkan bait suci, terus dan mau membangunnya dan kembali mau dalam 3 hari, membangunnya kembali dalam 3 hari, terus selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Puji Tuhan. Selamatkanlah dirimu. Lalu terus? Demikian juga imam-imam kepala. Kemudian di sini kita melihat imam-imam kepala, terus bersama-sama ahli-ahli Taurat, ahli Taurat dan tua-tua, terus mengolok-olokkan dia. Mengolok-olok dia, terus Dan mereka berkata, terus orang lain ia selamatkan, ya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. terus Ia Raja Israel. kemudian berkata kembali, ia Raja Israel? Kalau memang ia Raja Israel, terus Baiklah ia turun dari salib itu, turun, terus dan kami akan percaya kepadanya. baru percaya.
Puji Tuhan. Saudara, sengsara dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota jelas menjadi tontonan bagi orang-orang yang lewat di sana. B. Imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Amin, saudaraku. Pendeknya, orang-orang yang lewat di sana tidak memahami arti dari sebuah ketebusan yang telah dikerjakan oleh anak domba Allah. Tidak memahami, tidak mengerti arti dari sebuah ketebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Prakteknya. Menghujat dia dan berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, singkatnya, tidak terbeban terhadap korban Kristus. Tidak terbeban dengan pekerjaan Kristus. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tidak mau terlibat. Itu penonton. Menonton saja. Orang sibuk melayani, namun dia sibuk menonton. Tidak terlibat. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Artinya, saudaraku, orang-orang yang lewat di sana tidak percaya bahwa Tuhan sanggup kembali membangun kehidupan yang berdosa sampai sempurna, segambar serupa dengan Allah. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Dapat dipahami, saudaraku? Kemudian imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat tidak memahami, sekaligus tidak menghargai korban pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah sebagai imam besar agung. Seharusnya imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, ini kan berbicara soal Yerusalem. Sudah seharusnya menjadi korban pendamaian. Tetapi karena mereka hanya menjadi Kristen penonton, tidak terbeban, tidak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, akhirnya tidak mau menghargai korban pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Dialah imam besar agung yang telah mengadakan pendamaian dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biasanya yang menjadi musuh di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu imam. Palak tua-tua itu yang seringkali memberontak. Sehingga terjadi perpecahan. Tetapi saya berharap kita semua harus rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Prakteknya, mereka mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Puji Tuhan. Kemudian mereka kembali berkata, ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Tidak mengerti tentang sengsara dan pengalaman dari Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kalau misalnya seorang imam berkata, apakah ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya. Ini kan imam yang tidak mengerti apa-apa. Seharusnya seorang imam memang sudah terlebih dahulu melewati penataran dulu. Yang mau menjadi imam terlebih dahulu melewati penataran, lalu diberi pengertian tentang pelayanan yang terhubung langsung dengan penebusan dan pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kalau tidak ada penataran,
Akhirnya seorang imam tidak memahami. Samalah seperti imam-imam kepala dan tua-tua ahli Taurat berkata, apakah ia Raja Israel? Maksudnya kalau raja tidak perlu disalib. Padahal kalau kita perhatikan di ayat 37, baca. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Mengapa ia dihukum? Daging dihukum di atas kayu salib. Mengapa? Terus? Inilah Yesus. Karena Raja Yesus orang adalah Yahudi. raja orang Yahudi. Imamat rajani sudah harus mengerti tentang sengsara dan pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena mereka adalah Kristen penonton, tidak terlibat di dalamnya, tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak mengambil bagian di dalamnya, baik tenaga, pikiran, maupun uang, bahkan materi, perhatiannya pun sama sekali tidak ada di situ. Saudara, simple di dalam hal mengikuti dan melayani Tuhan, kita harus buat simple. Mengapa? Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati yang ada di dalam kerajaan sorga itu, nanti semuanya ditambahkan. Tapi orang yang tidak mengerti tentang kebenaran yang sejati, sibuk dengan dirinya sendiri, tidak terlibat dengan pekerjaan Tuhan, tidak mau korban tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, sampai perhatiannya pun. Sehingga dia tidak dapat apa-apa. Dia kehilangan surga dan dia tidak dapat berkat dari surga. Sebab itu, kita harus bijaksana. Dapat dipahami, saudaraku? Banyak imam-imam sibuk dengan dirinya sendiri, tidak sibuk dengan pekerjaan. Lihat semua sini. Lihat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Apa ia seorang raja? Ini kan pertanyaan konyol. Tidak mengerti apa-apa. Seharusnya imam rajani sudah seharusnya mengerti tentang sengsara salib. Tapi karena dia penonton, Kristen penonton, hamba Tuhan penonton, pelayan Tuhan penonton, imam-imam dan raja-raja penonton, dia tidak mengerti rencana Tuhan. Dia hanya sibuk dengan perkara hatinya. Sibuk dengan keinginan di hatinya. Dia sibuk mengambil jalannya sendiri. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Ayo mulai sekarang belajar dewasa ya. Kalau sudah melayani Tuhan, belajar dewasa. Contoh Kristen penonton dalam bentuk yang lain. Contoh Kristen penonton dalam bentuk yang lain. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 49. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, sampai jam 3 sore. Wilayah daerah Bukit Joljuta diliputi kegelapan. Terus? Kira-kira jam 3, lalu berserulah Yesus. Jam 3 kurang lebih, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Terus? Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata. Puji Tuhan, perhatikan saudaraku. 45 sampai 46 terlebih dahulu. Kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus memang ditinggalkan seorang diri. Menanggung penderitaan di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Amin, saudaraku. Amin. Dia ditinggalkan seorang diri untuk menanggung dosa manusia. Jadi dia bukan mati konyol, bukan mati bodoh. Dia menanggung penderitaan dan di atas kayu salib karena dosa manusia, saudara. Amin. Bukan mati konyol. Kiranya dapat dipahami. Nah, kita lihat sikap dari Kristen penonton dalam bentuk yang lain. 47 sampai dengan 49.
Mendengar itu beberapa orang Ya. yang berdiri di situ berkata, Ya, ia memanggil ia Elia. memanggil Elia. Dia hanya tahu tentang Elia. Terus, Dan segeralah datang seorang dari mereka. terus, Ia mengambil bunga karang, Terus? mencelupkannya ke dalam anggur asam, ya, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu Ya. dan memberi Yesus minum. memburu anggur asam. Terus yang ketiga, Tetapi orang-orang lain berkata, orang lain, yang lain golongan ketiga terus, jangan, jangan. baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Terima kasih. Ada 3 golongan Kristen penonton. Puji Tuhan. Menurut seruan dari Yesus Kristus, Eloi Eloi lama sabachthani ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 1, hanya percaya pada mukjizat. Seperti mukjizat yang dikerjakan oleh Elia. Ayat 47. Ayat 47. Hanya percaya pada mukjizat seperti mukjizat yang dikerjakan oleh Elia. Ayat 47. Memang Elia berkuasa untuk menahan langit supaya hujan tidak turun. Juga berkuasa untuk membuka langit supaya hujan turun. Bahkan juga Elia berkuasa untuk menurunkan api dari langit ke bumi. Puji Tuhan. Itu mukjizat. Jadi karena mereka hanya mengerti tentang mukjizat, maka mendengarkan doa penyahutan dari Yesus anak Allah, mereka katakan itu mukjizat. Padahal seruan itu jelas. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Hanya sibuk tentang bicara soal mukjizat. Tidak mengerti yang lain-lain. Ditinggal seorang diri untuk menanggung kesusahan orang lain, tidak mengerti yang seperti itu. Yang dia tahu mukjizat saja. Kemudian ketika ada mukjizat di dalam gereja, di rumah Tuhan tempat dia beribadah, lalu berkata, oh gembalaku hebat. Waktu dia mengatakan itu, menunjukkan dirinya bahwa dia tidak mengerti tentang pekerjaan penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dia menanggung dosa manusia. Dan dia ditinggalkan seorang diri. Perkara semacam ini, Kristen penonton tidak mengerti. Dia hanya mengerti soal mukjizat. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lalu golongan yang kedua, memberi anggur asam. Memberi anggur asam. Artinya, hanya membuat keonaran dan kelaliman di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Ayat 48. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang hanya sibuk mengadakan keonaran dan kelaliman, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Anggur asam itu keonaran dan kelaliman. Jangan sampai itu nyata dari setiap perbuatan kita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Saya berharap seperti itu. Sebab itu kembali saya sampaikan, tetaplah rendah hati. Tidak ada artinya kita pertahankan kekerasan di hati, kesombongan, merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci. Itu sudah membuat keonaran dan kelaliman. Tuhan mau buat kita rendah di bawah tangannya, tapi sementara kita mau berontak terus. Kalau sudah berontak, sama seperti daya air dalam selang, ditutup, disumbat, di situ gejolak terjadi. Sementara Tuhan mau inginkan supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tapi kita mau meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, pasti ada gejolak. Karena kita tidak akan mampu berhadapan dengan dua tangan Tuhan yang kuat. Sebab itu jangan kita buat keonaran dan kelaliman. Jangan ada gejolak karena ingin meninggikan diri. Tidak ada artinya. Ikuti cara Tuhan. Supaya jangan kita sesat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Golongan yang ketiga. Tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Coba baca ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, Ya. jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Sama dengan mempersoalkan sebuah perkara yang tidak dia pahami. Itu ayat 49. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah bagian yang pertama tentang pengalaman kematian Yesus Kristus. Kalau kita masuk dalam sengsara dan kematian Yesus Kristus, menjadi tontonan. Berarti bukan menjadi Kristen penonton. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak menjadi Kristen penonton. Segeralah kita satu dalam sengsara dan pengalaman kematian Yesus Kristus. Dan menjadi tontonan. Bagi dunia, tontonan. Bagi malaikat, tontonan bagi sesama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah doa dan kerinduan saya. Dan itu yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita semua. Lalu kalau Yesus mati menderita di atas kayu salib, kita juga harus mengikuti contohnya karena dia Tuhan yang kita ikuti. Dia Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kita jadikan uang jadi Tuhan di bumi ini, kita jadikan pekerjaan jadi Tuhan di bumi ini, kalau kita jadikan kesibukan bisnis dan perkara lahiriah lainnya, kita jadikan Tuhan-Tuhan kecil di bumi yang disebut dengan ilah-ilah zaman, maka kehidupan kita ini tidak tertolong. Karena Tuhan-Tuhan kecil semacam itu tidak mempunyai darah. Amin, saudaraku. Yang menebus dan mendamaikan dosa kita adalah darah salib. Jadi biar seseorang banyak uang, gelarnya tinggi sampai doktor dan profesor, perkara itu tidak bisa dijadikan untuk menebus dosa dunia. Sadarlah sesadar-sadarnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kemudian yang kedua kita kembali memperhatikan 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 10 kembali kita baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah, itu berbicara tentang pengalaman kematian. Terus? Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya, itu pengalaman kematian. Terus? Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Ya, ia telah meneladani kematian Yesus Kristus, sehingga ia menjadi tontonan bagi dunia. Terus? Bagi malaikat-malaikat. Tontonan bagi malaikat. Dan bagi manusia. Tontonan bagi manusia. Karena dia terlibat di dalamnya. Amin, saudaraku. Amin. Berkorban dengan tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, mulut tidak bersungut-sungut. Itu pengalaman kematian. Tidak ngomel, tidak sungut-sungut, tidak menggerutu. Tidak panas di hati. Itu pengalaman kematian. Dan biarlah itu nyata, karena Tuhan tuntut itu dari kehidupan kita, supaya benar-benar kita menjadi tontonan. Bukan penonton. Bukan penonton. Puji Tuhan, dewasalah kalau begitu. Ayat 10, perhatikan. Itu bagian yang pertama. Sekarang yang kedua. Ayat 9 sampai ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Terus? Kami lemah, tetapi kamu kuat. Terus? Kamu mulia, tetapi kami hina. Puji Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, kami bodoh oleh karena Kristus. Kemudian strip yang kedua, kamu arif dalam Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Itu strip pertama. Strip yang kedua, kami lemah atau bermegah dengan sengsara salib. Tetapi kamu kuat. Selanjutnya strip yang ketiga, kamu mulia. Tetapi kami hina karena sengsara dan pengalaman kematian Yesus Kristus. Betapa hebatnya pengalaman kematian itu yang diteladani. Pengalaman kematian Yesus Kristus yang diteladani oleh Rasul Paulus. Sehingga memberi suatu keuntungan yang besar kepada sidang jemaat yang dilayani. Menjadi mulia, menjadi kuat, menjadi arif. Ini loh pengalaman kematian. Menjadi mulia, menjadi arif, menjadi kuat.
Puji Tuhan. Orang pandai di dunia belum tentu arif dan bijaksana. Orang kuat di dunia belum tentu lebih kuat dari orang-orang yang lemah di dalam Tuhan. Dan kalau kita hina karena sengsara salib, satu kali nanti kita akan dipermuliakan dalam kerajaan surga. Melebihi kemuliaan-kemuliaan yang ada di atas muka bumi ini. Ini loh pengalaman kematian loh, saudara. Betapa hebatnya kematian Yesus Kristus yang diteladani oleh Rasul Paulus. Sanggup memberi keuntungan yang besar kepada sidang jemaat yang dia layani. Sebab itu mari kita satu dengan yang lain saling mendoakan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap supaya kita semua menjadi arif, bijaksana. Kita semua menjadi kuat dan kelak dipermuliakan dalam kerajaan surga. Ini loh keuntungan karena pengalaman kematian Yesus Kristus yang diteladani oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, tanda pengalaman kematian tetap masih bagian yang kedua, ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, Kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Itu juga bagian dari pengalaman kematian. Namun mulut tidak bersungut-sungut, itu pengalaman kematian. Tidak ada orang mati bersungut-sungut. Tidak ada orang mati menggerutu, panas hati, lalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada. Terus? Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Ya. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dimaki, kami memberkati terus. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kami sabar terus. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Ya, kami menjawab dengan ramah terus. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Ya. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, pengalaman kematian ini benar-benar sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Antara lain, kalau kami dimaki, kami memberkati. Ayo, ini harus menjadi pekerjaan tangan. Ini PR kita dimanapun berada, saudara. Strip yang kedua, kalau kami dianiaya, kami sabar. Jangan langsung ambil keputusan yang salah dan keliru. Puji Tuhan. Keputusan hanya satu kali. Satu kali salah dalam mengambil keputusan, ya selamanya salah. Pernah anak Tuhan datang ke tempat ini sudah ada beberapa bulan. Lalu tiba-tiba dia mengundurkan diri karena tidak kuat dengan sengsara salib yang harus dia pikul. Saya sampaikan kepada dia, jangan pulang. Kamu menderita nanti. Karena sudah saya lihat badannya itu kurus kering. Ada penyakit TBC menurut saya. Kalau dia pulang pasti akan menderita. Tetapi kalau dia tergembala, maka dia akan merasakan hak asuh dari Tuhan. Kalau dia tergembala, dia akan merasakan hak dirawat dari Tuhan. Tetapi kalau dia pergi tidak kuat dengan memikul salib, dia tidak bisa menahan panas hatinya, saya bilang, kamu pasti menderita nanti. Singkat cerita, 2 atau 3 tahun kemudian, saya dapat berita. Tinggal tulang. Kulit pemalut tulang di dalam tubuhnya. Sudah tinggal kerangka. Kalau menurut saya habis harapan. Tapi itu pun dia tidak mau menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu, jangan salah dalam hal mengambil keputusan. Dewasa, jangan suka bersungut-sungut. Cepat-cepat masuk dalam pengalaman kematian. Cepat mati, cepat bangkit. Lama mati, lama bangkitnya.
Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Lalu saudara, pada ayat 14 sampai 16 baca. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Ya, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. puji Tuhan. Rasul Paulus menuliskan itu kembali kepada jemaat di Korintus. Tujuannya bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi supaya mereka semakin arif bijaksana, supaya mereka semakin kuat dan kelak dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Jelas rencana Tuhan dinyatakan kepada kita kalau kita satu dalam pengalaman kematiannya. Rencana-rencana indah akan menjadi bagian kita masing-masing. Ayat 15 sampai 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Sekalipun mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, baca buku sana, baca buku sini, bahkan tambahan lagi motivator. Apa kata Rasul Paulus? kamu tidak mempunyai banyak bapa. Tidak mempunyai bapa, banyak. Hanya satu bapa. Terus, Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. hanya akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepada sidang jemaat. Amin. Saya juga berharap apa yang sudah kita terima di tempat ini, pegang, jangan digeser dengan pengertian yang dari luar sana. Tidak boleh. Suka-suka sering-sering dapat dengar-dengar khotbah dari lain-lain, akhirnya pengertiannya berbeda-beda. Kata pendeta A begini, pendeta B. Tetapi Tuhan tetapkan seorang gembala sidang. Ikuti ajaran yang dia terima dari Tuhan. Amin. Sengsara dan pengalaman kematian oleh karena salib. Amin. Jangan bergeser dari sana. Puji Tuhan, amin, suruhku. Amin. Terus ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Ya, turutilah Nah. teladanku. puji Tuhan. Mari kita meneladani pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia rela meninggalkan Bapaknya di surga. Dia rela meninggalkan rumahnya di surga. Dia rela meninggalkan segala kemuliaannya. Lalu turun ke bumi. Menjadi manusia. Sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu hari ketiga. Ia bangkit. Lalu naik. Dipermuliakan bersama dengan Allah Bapa. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang pasti, teladan dari Yesus Kristus di atas muka bumi ini adalah memuncak sampai kepada penyembahan. Itulah penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Tinggalkan kemuliaan, turun ke bumi menjadi manusia. Sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Itulah teladan yang ditinggalkan oleh Yesus dan diteladani oleh Rasul Paulus di tengah-tengah sidang jemaat yang dia layani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia bertanggung jawab untuk masa depan dan keselamatan kita masing-masing. Jangan kita menjadi Kristen penonton. Segera masuk dalam sengsara dan pengalaman kematian Yesus Kristus. Mulut tidak terbuka, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menggerutu. Sehingga menjadi tontonan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.